Berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan kami, Allah kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini adalah oleh karena kemurahan hati Tuhan. Terima kasih untuk semangat yang selalu terjaga di dalam hati semua saudara-saudara kami yang penuh dengan sukacita di pagi hari ini. Kami datang bersyukur ya Tuhan dan bersujud di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, hidup kami terus diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi selamat pagi, salam buat kita semua, salam kudus saudaraku. Terima kasih, amin. Terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kita nyanyikan bersama-sama. Dan terima kasih untuk saudara-saudaraku semua yang melayani pada pagi hari ini. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita yang lain, saudara-saudaraku, kita terlebih dahulu bersama-sama ya berdoa, mengucap syukur, memuji nama Tuhan kita, dan terlebih lagi kita bersama-sama menyimak, merenungkan ya kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, kita sudah semakin mendekati menyelesaikan kitab Galatia 6 pasal dengan memasuki episode yang ke-417 ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sudah lebih dari 1 tahun kita bersama-sama ya mendengarkan banyak pengertian yang baru yang kita peroleh, dan itu yang terus memampukan kita untuk melayani Tuhan ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu mari kita membuka kembali Alkitab kita dari Galatia pasal 6. Galatia pasal 6, saudaraku, inilah saat di mana kita bersama-sama merasakan bagaimana quality time ya, waktu yang kita pergunakan bersama-sama di hadapan Tuhan untuk melihat bagaimana kehendak Tuhan yang terus menguatkan hidup kita melalui kebenaran firman-Nya. Galatia pasal 6, saudara-saudaraku, ya kita akan membaca dari ayatnya yang ke-16 dan 17. Ya, sudah semakin mendekati akhir daripada bagian kitab Galatia pasal 6 ya. Nah, saudaraku, sekali lagi mari kita membuka Alkitab kita dari ya Galatia pasal 6 ayat 16. Ya, tinggal 3 ayat lagi Bapak Ibu Saudara yang akan kita selesaikan beberapa hari ke depan ya. Ya, puji Tuhan saudara. Dari Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-16 dan 17. Nah, ini sangat luar biasa. Ya, saya akan membaca untuk kita saudaraku. Ya, Galatia pasal 6 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Betapa kaya
Firman Tuhan ini memberikan informasi kepada kita hal-hal yang baru yang dapat meneguhkan iman kita bersama-sama dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah mendengarkan kembali bagian penjelasan tentang patokan dipimpin oleh patokan batasan, ya, garis batas dari apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita, saudara-saudaraku, hidup di bawah tuntunan kasih karunia Allah dan bukan di bawah hukum Taurat lagi. Karena hukum Taurat telah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui pengorbanan tubuhnya dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib telah menebus dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga tidak ada lagi tuntutan hukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 1. Demikianlah Roma pasal 8 maksud saya. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Yesus kita telah, ya, di dalam Yesus kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari kutuk dosa dan kuasa maut, saudaraku. Dan sekarang kita memperoleh, ya, kemerdekaan, mengalami kemerdekaan di dalam Kristus untuk melayani Tuhan, dan kita mengekspresikan sukacita dan damai sejahtera kita, ya, untuk menyatakan bahwa di dalam Kristus Yesus hidup kita sungguhlah sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku, di ayat 16 itu dikatakan, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa di dalam pertandingan, dalam perlombaan, ya, setiap peserta harus mengetahui persis di mana garis perlombaan yang harus, ya, dia benar-benar menyadari bahwa, ya, dalam perlombaan ini, saudaraku, perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita, kita harus mengetahui, ya, batas-batas daripada kemajuan yang kita raih, yang kita capai bersama-sama dengan Kristus di dalam tubuh Kristus. Ya, kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Kita adalah peserta-peserta di dalam perlombaan iman. Ya, perlombaan iman yang Tuhan karuniakan kepada kita, di mana kita harus berjuang untuk, ya, memenuhi apa yang Tuhan kehendaki berdasarkan iman kepada kasih karunia-Nya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, ya, Paulus katakan di sini, saudaraku, turunlah kiranya damai, sejahtera dan rahmat, ya, atas mereka dan juga atas Israel milik Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca setiap surat-surat daripada Rasul Paulus, firman Tuhan dari Roma sampai Filemon, hal yang sangat menonjol, ya, di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah tentang damai sejahtera, ya, selalu diawali dengan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di tengah-tengah dunia yang kacau, yang tidak ada kestabilan, ya, dunia yang mencintai dirinya sendiri, ya, dunia yang mengabaikan, ya, kehendak Tuhan, dunia yang berjalan menurut keinginan daging,
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur saudara dan saya memiliki damai sejahtera Tuhan. Amin. Betapapun saudaraku masalah-masalah di dalam kehidupan ini datang silih berganti, ya. Bahkan kita sebagai orang-orang percaya tidak ada yang luput dari persoalan masalah-masalah dalam kehidupan yang nyata, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak harus terbawa arus oleh dunia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak harus terbawa arus oleh keinginan dunia yang bermaksud untuk menenggelamkan ya hidup kita, yang mencuri sukacita kita, ya, ingin membuang hidup kita supaya menjadi sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kasih karunia Allah yang mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin. Apa yang kita butuhkan supaya kita tetap hidup setia kepada Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah mencukupi apa yang kita butuhkan. Dan saudaraku, dari mana kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih karunia Allah dan damai sejahteranya mencukupi ya apa yang kita butuhkan? Itulah maka kita selalu membutuhkan firman Allah, karena di dalam firman Kristus itulah kita bisa memahami, bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki, kemana hidup kita dituntun, bagaimana kita harus menyikapi ya segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini di mana orang sudah abai, ya, di mana orang sudah menganggap remeh firman Tuhan. Ya, dunia telah mencuri perhatian semua orang untuk membanggakan diri dengan pemikiran-pemikiran duniawi, pemikiran-pemikiran orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Di sanalah saudara-saudara kita mempunyai suatu perbedaan, ya, kesempatan untuk tetap menunjukkan bahwa bukan dunia yang memimpin hidup kita. Amin. Saudaraku, bukan keinginan daging yang mengendalikan hidup kita. Ya, bukan dunia pengharapan kita, saudara-saudaraku, tapi Tuhan Yesuslah sumber pengharapan kita. Dan di dalam Tuhan Yesuslah hidup kita dipimpin oleh kasih karunia Allah yang menyanggupkan kita, memampukan kita, saudara-saudara, untuk bisa tetap hidup selaras, sesuai, harmonis dengan rancangan Tuhan, ya, sesuai dengan kehendak Allah Bapa kita, ya, yang menentukan garis perlombaan iman bagi kita dan yang membawa kita kepada setiap kemenangan yang Tuhan kehendaki menjadi nyata di dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa sangat luar biasa, saudaraku. Paulus katakan di sini, saudaraku, di ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-17 dikatakan tadi, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara, bahwa pekerjaan Allah, ya, di dalam diri Rasul Paulus, saudaraku, ya, itu bukan hanya, ya, istilah dikatakan omdo, ya, bukan hanya omongan doang, ya, bukan hanya omon-omon, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kasih karunia Allah sungguh bekerja sedemikian efektif di dalam diri Paulus ketika dia harus menghadapi berbagai masalah, problem, ya, di dalam kehidupan, bukan karena dirinya yang menimbulkan masalah itu, tapi karena orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah, orang-orang yang iri hati, yang
dikuasai oleh kedengkian, ya. Orang-orang yang mengikuti jalan dunia ini, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman, roh-roh di udara yang bekerja di dalam diri orang-orang durhaka, ya, dengan perasaan iri, hati dan benci yang sedemikian rupa kepada pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kuasa salib Yesus Kristus yang sanggup membebaskan setiap orang yang percaya dan yang merampas jiwa-jiwa, ya, dari dalam api neraka dan dipindahkan ke dalam hidup yang mulia di dalam surga yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa ingatlah dunia pencemburu, Bapak Ibu Saudara. Dunia dipenuhi dengan iri hati dan dengki, kebencian, ya, karena dosa sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara, menguasai hati dan pikiran manusia, sehingga kita lihat bahwa tidak ada kasih di dalam dunia ini, adalah kasih yang pura-pura, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang hanya lip service dan tidak ada bukti kebenaran yang bisa kita lihat, yang bisa kita dapatkan dari dunia yang terhilang. Kita memiliki, menerima, dan merasakan mengalami damai sejahtera Tuhan, kasih karunia-Nya, saudara-saudaraku, hanya ada pada Yesus. Bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita, saudaraku, kita bisa mengalami apa yang disebutkan sebagai, ya, Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Berita kabar baik dalam Kristus Yesus adalah kabar baik, ya, untuk kita semua, menghiburkan hati kita, memberikan kepada kita, saudara-saudaraku, kekuatan untuk tetap percaya, ya, bahwa betapapun saudara-saudaraku banyak orang yang menolak akan firman Allah, yang mengabaikan, ya, tentang kehendak Allah, tapi saudara dan saya harus memilih, ya, untuk tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, ya, kita lihat di sini bahwa bukti-bukti daripada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Rasul Paulus, saudaraku, ya, ketika dia harus memberitakan kabar baik kepada semua orang, saudaraku, tidak sedikit memang tantangannya. Tidak sedikit persoalan yang harus dihadapinya. Ya, orang-orang yang iri hati, yang dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan dengki, dipenuhi dengan amarah. Saudara-saudaraku, tidak ada keinginan untuk saling mengampuni, ya, dunia yang pendendam. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus, saudaraku, harus menghadapi kenyataan itu, dan dia harus membawa terang Kristus di tengah-tengah mereka. Amin. Nah, saudara-saudaraku, tentunya tugas kita saat ini di zaman di mana tidak ada keramahan, saudara-saudaraku, di zaman di mana kita hidup dipenuhi dengan keegoisan manusia, saudara-saudaraku, ya. Di sanalah kita, saudara-saudara, membawa berita kabar baik, ya, sukacita tentang kuasa salib Kristus yang mematahkan segala kutuk dosa, ya, kuasa kebenaran, firman kasih karunia Allah yang dapat memberikan pencerahan, ya, kepada jiwa-jiwa supaya dimenangkan untuk kemuliaan nama Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu, saudaraku, satu bagian, ya, untuk menjelaskan bagaimana, ya, pengalaman daripada Rasul Paulus. Dia katakan, jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus Kristus. Ya, kita lihat dulu, saudara, di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang saya akan membaca pasalnya yang ke-14, saudara-saudaraku. Ya, kita akan lihat, saudaraku, di ayatnya
langsung saja kita melihat di ayatnya yang ke-19. Ya, saudaraku, ini adalah cerita atau kisah ya di mana Rasul Paulus, saudaraku, ya, diperlakukan sangat kejam, ya, diperlakukan sangat sadis oleh orang-orang yang menolak ya kabar sukacita, yang menolak berita tentang Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah konsekuensi yang harus dihadapi, yang harus dialami oleh Rasul Paulus, saudaraku, dalam pemberitaan tentang ya kabar baik yang dia terima dari Tuhan Yesus. Ya, saudara, di Kisah Para Rasul 14, ya, saudara-saudaraku, kita akan membaca mulai dari ayatnya. Saya akan membaca dari ayatnya yang ke-15, ya, ayatnya yang ke-15, Kisah Para Rasul 14, dikatakan demikian, "Hai kamu sekalian, mengapakah kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah ya satu cerita tentang bagaimana Rasul Paulus beserta dengan timnya ya di kota Ikonium, Listra, dan Derbe. Saudaraku, pada saat itu ya Rasul Paulus terus setia memberitakan keselamatan ya tentang kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sementara Rasul Paulus menasihati orang-orang di sana, di ayat 16 dikatakan, "Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menurut jalannya masing-masing. Namun, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dan langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini Rasul Paulus berusaha meyakinkan ya orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala, meyakinkan orang-orang yang jauh dari kehendak Allah, meyakinkan orang-orang yang hidup dengan sesuka hati mereka dalam keinginan mereka, di dalam kehidupan mereka yang jauh dari kehendak Allah. Rasul Paulus berusaha meyakinkan mereka dengan kebenaran firman Allah bahwa Allah sangat mengasihi mereka. Ya, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya memanggil semua orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Namun saudaraku, niat baik yang ada pada Rasul Paulus, ya, saudaraku, ingin mengasihi orang lain, itu tidak selalu disambut dengan kebaikan, tidak selalu disambut dengan sukacita, tidak selalu disambut dengan pikiran yang positif. Ya, bisa terjadi hal yang sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hal itu terjadi, saudara-saudaraku? Kita lihat di situ, ya, ayat 18 dikatakan, "Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka." Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di sini kita lihat bahwa ketika kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran Allah kepada orang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, motivasi mereka, motivasi orang-orang yang hatinya telah dikuasai oleh kejahatan, saudara-saudaraku, akan terus
saudaraku, ya, menunjukkan salah mengerti atau salah paham, dan entah bagaimana saudaraku pikiran mereka bisa terus bertahan di dalam kegelapan, bertahan di dalam hal-hal yang mereka pertahankan untuk sesuatu yang bisa menghancurkan kehidupan mereka, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus di sini, saudara-saudaraku. Dia berusaha meyakinkan orang-orang yang tidak mengerti kehendak Allah, tetapi saudaraku, apa yang datang, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus diterima oleh orang yang berbuat baik, apa yang diterima oleh orang yang setia kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, tidak, ya Bapak Ibu Saudaraku, kita mengharapkan bahwa akan selalu dibalas kebaikan dengan kebaikan. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara, ya, belum tentu ketika kita setia memberitakan Injil Kristus, ketika kita saudara-saudaraku berjuang untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada semua orang, akan disambut dengan hal yang baik juga. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara, ya, dan bahkan bisa terjadi hal yang sebaliknya. Nah, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus di sini, saudara. Di ayat 19 dikatakan, tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa Paulus telah mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ini adalah konsekuensi yang harus dihadapi, yang harus, ya, benar-benar Bapak Ibu Saudaraku diperhadapkan kepada setiap orang yang percaya, yang setia memberitakan, ya, tentang kasih Kristus, saudaraku, dari orang-orang yang dikatakan di situ tadi menghasut, ya, memiliki, ya, satu, kita lihat kejahatan di dalam hati orang-orang yang menolak pemberitaan tentang kebaikan Tuhan, saudaraku. Dan Paulus di sini dilempari dengan batu, dan kita tahu, Bapak Ibu Saudara, hukuman rajam batu dengan batu, melempari dengan batu bagi orang-orang Yahudi itu harus memastikan orang yang dihukum itu harus mati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di sini kita lihat bahwa Paulus, mereka menganggap bahwa Paulus itu sudah meninggal, ya, dan dikatakan saudara di ayatnya yang keberapa, ayat 20, akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, mengelilingi Paulus, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, ya, maksud jahat daripada orang yang tidak beriman, maksud jahat daripada orang-orang yang tidak mengasihi Allah, maksud jahat daripada orang-orang yang menolak kabar baik ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya. Amin. Saudaraku, Tuhan memelihara dan tidak membiarkan keinginan daripada orang-orang jahat menghentikan, ya, pemberitaan tentang kebenaran Allah itu. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus, ya, terus menasehati jemaat-jemaat dan juga kepada kita Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, jangan khawatir untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun konsekuensinya, ya, bagaimanapun perlakuan daripada orang-orang yang iri hati, yang hatinya dipenuhi dengan kebencian, tidak boleh menghentikan kesaksian kita. Amin. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh menghentikan kesaksian kita, ya, tentang kebaikan Tuhan. Ya, kita menyampaikan berita kabar baik kepada orang lain, kita menjalani kehidupan kita tetap setia kepada Tuhan,
bukan supaya kita mendapatkan pujian dari manusia. Amin. Tetapi memang karena damai sejahtera Tuhan, kasih karunia-Nya ingin ditunjukkan kepada semua orang bahwa itulah yang memimpin hidup kita. Bahwa hidup kita bukan dikuasai oleh keadaan kacau balau. Ya, bukan hidup kita Bapak Ibu Saudaraku diintervensi oleh kejahatan dunia. Tetapi kita ingin menunjukkan keaslian daripada iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa di tengah-tengah pencobaan-pencobaan, persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini pun, kita tetap mengerti bahwa ada Tuhan yang menyertai dan memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudaraku, ada suatu tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui firman-Nya, bahwa damai sejahtera Tuhan akan tetap menyertai saudara-saudara dan saya, akan memberikan kepada kita hati yang tenang. Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat-Nya untuk kita bisa tetap menyikapi segala persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini dengan bersandar kepada Tuhan Yesus, kepada kasih karunia-Nya. Maka saudara-saudara dan saya akan tetap dimampukan melewati segala persoalan, pencobaan, dan apapun Bapak Ibu Saudara. Bahkan hal yang sangat tidak masuk akal pun, hal-hal yang tidak adil, di mana kita diperlakukan Bapak Ibu Saudara dengan cara yang sangat, bahkan seperti Paulus, dia harus mengalami hal yang sangat kejam daripada orang-orang yang tidak punya belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu tidak akan menghentikan langkah-langkah kita sebagai orang percaya yang menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Mati, dikuburkan, dan bangkit. Kita akan tetap Bapak Ibu Saudaraku setia menjalani kehidupan kita, bahwa pengharapan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah satu-satunya yang membangkitkan semangat kita Bapak Ibu Saudara. Bukan mematahkan semangat kita, tapi membangkitkan semangat kita untuk senantiasa hidup di dalam persekutuan dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam dunia ini betapapun banyak kebutuhan yang harus kita perjuangkan untuk bisa kita menyatakan bahwa kasih Kristus tidak pernah meninggalkan kita di dalam proses yang kita jalani Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang kita jalani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat tadi di sini bahwa pasti ada orang-orang di sekitar kita yang dihadirkan oleh Tuhan, yang sehati sepikiran dengan kita, untuk kita bersama-sama, saudara-saudaraku, saling tolong-menolong, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya nyatalah bahwa persekutuan kita satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus. Saudaraku, kita semuanya dipenuhi dengan kasih Kristus yang memampukan kita untuk terus memperjuangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kesaksian hidup kita tidak boleh dipadamkan. Amin. Saudaraku, tetapi harus terus menyala. Saudaraku, bahwa kita harus terus melakukan kebaikan yang daripada Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, besok kita akan lihat lagi, saudaraku, bagaimana yang kita memahami lebih jauh lagi tentang bukti-bukti daripada pekerjaan Allah. Cerita kehidupan kita, saudara-saudaraku, harus bisa menjadi satu kenang-kenangan bagi orang lain, bagi generasi-generasi yang akan datang, bahwa kita pernah hidup di dalam dunia ini dengan cerita tentang iman kesetiaan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, untuk menjadi tanda yang dapat diikuti oleh orang-orang lain berikutnya, generasi yang akan datang, bahwa kita hidup di dunia ini tidaklah sia-sia. Cara hidup kita bisa memberikan keteladanan
bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, bagi orang-orang yang terpanggil di masa yang akan datang akan masih tetap mengikuti jejak daripada kesetiaan Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita. Amin. Itulah yang kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tetap setia ya kepada Tuhan Yesus, tetap setia pada pelayanan kita, tetap setia kepada keluarga kita, kepada pekerjaan kita, kepada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus tuntaskan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Kita akan selalu bersama-sama, saudaraku, saling mendoakan, saling mendukung, dan kita maju bersama di dalam iman yang kita miliki bersama, menyaksikannya kepada semua orang menjadi berkat dan sukacita, damai, sejahtera bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau menjadikan kami pengambil bagian di dalam cerita kehidupan yang ditebus oleh darah Kristus. Kehidupan yang mulia, bukan hasil pekerjaan kami, bukan hasil usaha, kemampuan kami berpikir, tetapi semuanya ini adalah karena damai sejahtera Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu yang telah tercurah di dalam kehidupan kami, yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus dan yang diteguhkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Bapa, dunia tidak akan menghentikan kesaksian kami, karena kami percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan setiap orang percaya-Mu, setiap orang-orang kudus-Mu untuk bersatu hati. Kami semua menyatukan kerinduan kami, menyatukan pikiran dan perbuatan kami untuk kami menyaksikan tentang salib Kristus, menyaksikan pekerjaan Allah yang sempurna di atas kayu salib. Engkau telah menebus hidup kami dan mengangkat hidup kami dari kesia-siaan kepada kehidupan yang mulia di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ajar kami terus ya Bapa untuk tetap setia menjalani kehidupan kami ini. Apapun itu masalah yang kami hadapi, kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kami, supaya nyatalah bahwa kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi kami mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Juru Selamat kami untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, baik. Ya, terima kasih semuanya. Ya, salam, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku. Kita jumpa besok pagi lagi.